kayaknya itu memang menantu ataupun mertua yang ada di dunia maya, ya. Di dunia nyata nggak gitu, diem-dieman, ya. Lebih parah, ya. Nah, saudara, hari ini tema kita adalah drama queens, dan memang betul itu yang terjadi, drama di dalam kehidupan kita, ya. Relasi mertua menantu perempuan itu sangat unik, saudara. Ya, jadi memang kenapa mertua laki dan mantu laki bisa main catur, bisa berduaan ngobrol, dan biasanya ngobrolin hobi, politik gitu ya. Nah, tapi menantu perempuan dan mertua perempuan, karena mereka dua wanita berbeda yang sama-sama mencintai pria yang sama, ya. Jadi yang satu sebagai suami, yang satu sebagai kalau tadi kita melihat frame seperti tadi, ya. Ini si mama baik nggak? Baik, kan mau memberi yang terbaik. Lalu si mantu baik nggak? Ini kayaknya lebih sedikit nih baik. Apa di sini mertua semua? Kita maksudnya baik loh, Bu. Mau kasih yang terbaik buat cucu, buat anak. Kan GoFood tuh nggak ada vitaminnya, dan itu kan fast food, ya. Dan itu kan kalau kita, ya maksudnya artinya bukan di rumah, kalau kita lagi di mall, kalau kita lagi bepergian, berarti ada situasi-situasi khusus, ya. Kalau mestinya situasi yang ada di rumah, ya makanlah, karena kita anggap lebih bersih, lebih higienis, lebih lebih bervitamin dan sebagainya. Nah, saudara, kalau saudara lihat di sini, yang miss apa? Yang miss apa? Komunikasi. Ini kalau kita mau ngeberesinnya dari mana? Dari mana? Ini saya contoh kasus ya, kasus yang tadi kita angkat. Ngeberesinnya dari mana? Halo? Di sini ada yang jadi mertua? Oh, cuma saya doang ya? Yang lain semua mantu dong? Iya dong? Kan kalau udah menikah mah berarti mantu ya, kecuali cuma Hawa yang gak punya mertua, ya. Makanya katanya dia bahagia karena gak punya mertua, ya. Nah, jadi saudara, tentu dari mana ngeberesinnya? Mulailah dari yang waras, ya. Siapa yang waras duluan, ya. Mestinya, ya, kalau yang waras duluan si mertua, oh ya udah, gak apa-apa, ya. Ntar malam bisa dimakan, ya dong, nggak usah tersinggung. Buat si mantu, oh sorry nah, tadi aku pikir nggak ada makanan, jadi aku ambil yang praktis, ya. Itu dimakan dulu, itu hokbennya buat nanti malam atau buat kasih ke orang lain, ke HRT, itu nggak masalah. Tapi itu kalau hubungannya memang sweet. Nah, sekarang masalahnya hubungannya rusak. Jadi kalau hubungannya rusak, apapun juga dilihatnya jadi rusak, ya. Ingat ya, hati yang rusak melihat barang bagus juga dirusak. Hati yang baik melihat barang rusak diperbaiki, ya. Jadi dimulai dari hati. Nah, jadi mertua itu, saudara, kita ini kalau dibilang mertua adalah ibu dari pasangan kita, berarti mama yang tidak membesarkan kita. Ya, kita mesti lihat bahwa ya dia nggak tahu kita kayak apa. Jadi kalau dia nggak tahu kayak apa, ekspektasi kita juga disesuaikan. Jadi jangan, ya memang ini hokben yang udah paling benar, udah paling bagus, udah paling tepat. Oh, rupanya dia udah masak. Coba berdiri di kakinya dia. Kalau saya jadi mertua, saya mengharapkan apa? Lalu relasi harus dibangun, karena nggak terjadi otomatis. Kita kenalnya udah dewasa, jadi kita nggak berangkat dari kecil. Sehingga tradisi kebiasaan pasti berbeda. Karena buat mama, ini makanan yang begini, yang ini yang bagus, ya. Kita mau setengah mati kita ngomongin, ya ntar juga pasti ada alasannya, tapi kan itu mahal. Itu kan nggak tahu dapurnya kayak apa, kan nggak tahu siapa yang masak, ya. Bla 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 bla. Nah, sehingga saudara, kita melihat ya, usahakan mengerti, bukan dimengerti. Sehingga adaptasi yang terus menerus harus dilakukan. Itu mertua, akronimnya, ya. Gimana akronim? Menantu, ya. Nah, menantu
itu anak kita sendiri tapi yang lahir lewat perut besan, ya. Jadi memang anak kita, tapi dia dibesarkan oleh besan kita. Tapi yang pasti menantu adalah pasangan hidup anak kita. Jadi kalau mau sayang anak, ya mesti sayang mantu. Udah nggak ada cara lain. Mau sayang anak tapi musuhnya mantu, tetot. Ya, nggak bisa. Misalnya gini, mama mau kamu yang datang, istri kamu nggak usah datang. Jadi gimana? Ini kan dua sudah jadi satu, pakai 2 in 1. Sehingga pertanyaannya sekarang gini, Bu, bagaimana kalau saya kasih setuju dengan pilihan anak saya? Itu ada tuh di buku Learning to Hope, ya. Saya menulis ketika anak datang gini, pasti mama nggak setuju. Ya, mama nggak setuju. Nggak setuju tuh macam-macam, latar belakang, suku, agama, kondisi sosial ekonomi, ya. Apalagi nggak setuju, usia, ya. Jadi misalnya anak laki kita menikah dengan wanita yang 20 tahun lebih tua, kira-kira gimana? Syok. Kenapa kamu jadi demen sama teman-teman? Ya. Ya, sebetulnya itu menjadi satu pertanyaan yang artinya gini loh. Kenapa dia jadi mengagumi? Apakah mengagumi ibu atau dia sedang mencari cinta seorang ibu dari sosok istrinya? Karena istri kan berfungsi ya, bukan hanya sebagai kekasih, tapi juga sebagai ibu, tapi juga bisa sebagai anak, ya. Jadi 3 peran. Jadi makanya kita ya boleh lah bermanja-manja sama suami, boleh. Tapi satu hari diharapkan kita juga jadi penolongnya, ya. Tapi satu hari kita juga diharapkan jadi kekasihnya, bisa gitu loh. Diajak senang-senang, diajak, nggak usah lah, kita udah tua. Udah tua, jadi apa? Kita kalau udah tua kayak saudara. Saudara kita tuh tetap suami istri, itu melebihi saudara. Biasanya saudara kita ini kalau udah menikah mungkin 30 tahun gitu ya ke atas, ya ada di sini mungkin ya yang udah menikah 25 tahun ke atas, ya. Saudara, hubungan saudara tetap suami istri. Walaupun mungkin saudara having sex sebulan sekali, nggak apa-apa. Ya artinya enggak, ya mungkin dia juga udah udah pernah di ring jantungnya, ya, jadi anggota The Lord of the Ring, ya. Atau dia pernah bypass gitu ya. Ya kita mesti ngerti gitu ya. Ya mungkin dia juga udah diabetes gitu ya. Kelemahan, kita juga punya kelemahan. Tapi kita bukan saudara, kita tetap suami istri, ya, suami istri, ya. Tidur ya tetap peluk-pelukan, ya kan? Jangan punggung-punggungan. Kenapa? Karena belum tentu besok dia bangun lagi, gitu kan? Jadi kita mesti, halo, selamat tidur sayang, bye, sampai ketemu besok. Kalau besok nggak ketemu, artinya aku di surga atau kamu di surga, ya. Nanti kita ketemu lagi di surga, bye. Begitu besok melek, ketemu lagi, 1 hari lagi. Kan kita belum tahu dia pergi ke kantor apa dia pulang lagi, belum tahu loh. Kita tuh jangan pikir kita masih punya waktu yang banyak, ya. Jadi boleh nggak relasi itu dinikmati. Jadi menantu tolong, ya, ini mertua, kasih anak, kasih pasangannya. Emosi negatif kita akan menghancurkan relasi. Ribut 5 menit, beresinnya 5 tahun. Ngapain coba? Kamu tuh ya bukan ini masak, ngapain kamu tuh beli begini gitu? Itu kan kayak lagi ngelihat pilihan kamu salah, pilihan kamu bodoh, yang benar mami, yang benar mama. Ya udah, si mantu ini, gue hidup di neraka. Berapa 5 tahun ya? 5 tahun. Sorry, jangan direkam. Iya. Ya, nikmati aja, ya. Takut ntar dipotong-potong, disebar, saya makin terkenal dan tercemar, ya. Nikmati aja, ya, supaya nanti kalau saya mau sharing sesuatu yang lebih private, jadi lebih bebas. Lalu naik turun hubungan merupakan penyesuaian, itu lumrah. Namanya juga belum kenal, belum berelasi, salah paham bisa terjadi.
kita maksudnya begini, dia nangkapnya begitu. Namanya juga bukan anak yang kita besarkan, ya. Jadi kita udah siap aja bisa salah tangkap. Kalau salah tangkap ya apa? Maaf ya, maaf. Gak usah defense. Enggak, maksud mama gak begitu. Oh kamu terlalu sensitif. Sorry ya, kamu yang masuk ke rumah mama. Kamu yang mesti menyesuaikan. Please jangan. Anda tuh lagi gak bikin permusuhan. Udah ngurut dada aja, ngurut dada. Ya, ini kan Gen Z. Ya mantu Anda Gen Z kan? Kira-kira nantinya itu. Ya loh. Apalagi Gen Alpha ini yang lahir tahun ini generasi beta. Nanti mantu kita udah kayak robot. Kan beta tuh udah tambah lama udah mirip sama robot. Cuek bebek, ya. Boro-boro bisa salam-salaman, boro-boro bisa ini mah makan. Enggak, dia mau makan aja, namanya juga robot. Kalau mau makan ya makan. Gak usah. Kalau dulu kan, waduh, kita kalau mertua belum makan jangan makan, ya enggak? Ya, wah. Jadi saudara, kita akan menghadapi generasi yang dimana berbeda dengan diri kita. Ya, dulu mana berani mantu bangun siang, ya. Nanti mertua begitu, ya itu matahari udah gimana baru bangun gitu. Pasti kita bangun pagi-pagi. Tapi sekarang jangan harap mantu bangun pagi. Dia tidurnya aja jam 1, jam 2, ya nonton Netflix gitu ya. Tapi yang tahu kan memang itu kehidupan mereka. Jadi it's okay. Kalau Anda nggak bisa begitu, nggak bisa nerima, artinya memang ya kita terpisah. Dan memang itu yang Allah sudah katakan ya, bagaimana seorang laki-laki meninggalkan ayahnya dan ibunya. Jadi atasi perbedaan demi pertumbuhan. Niat baik kita belum tentu dipahami, dan terima dia sebagai pilihan terbaik. Dia yang menikah kok, ya. Jadi ungkapkan kasih Anda kepada anak melalui pasangannya. Jadi kalau kita mau sayang sama anak, kita mau kirimin makanan, kita ngasihnya lewat mantu, ya, supaya si mantu berasa disayang. Ya, kalau anak mau udah tahu kita bakal sayang dan pasti sayang, tapi mantu kan nggak ada relasi yang dibangun, ya. Jadi next, ya silakan. Jadi jangan minta anak memilih mamahnya atau istrinya, karena mamah yang demikian adalah mama yang egois. Artinya dia sedang menghancurkan masa depan anak, bukan masa depan dirinya. Karena dia juga ngajarin anak untuk nggak usah hormati orang tua, nggak usah. Karena artinya gini, kamu boleh saat pilih mama atau pilih ini. Nah kalau dia bilang, mas saya pilih istri saya, nah kita sakit hati kan? Kamu ya siapa yang gedein kamu? Ya kalau nggak mama kasih makan, kalau nggak mama yang lahirin, mana bisa kamu jadi begini? Kamu lupa ya sama mama ya. Sekarang kamu pilih istri yang tidak membesarkan kamu. Ya memang betul sih, istrinya tidak membesarkan. Enak amat tuh istri yang tinggal kita udah jadiin anak, dia yang nikmatin. Itu pemikiran yang egois, pemikiran yang salah. Ya, jadi memang kita membesarkan anak. Kalau masih mau 78, kita itu membesarkan anak untuk anak kita membesarkan cucu kita. Jadi bukan gini, kita membesarkan anak supaya TikTok balik. Kan yang nggak ada di Reels, yang ada di apa namanya, ya apa tuh di IG gitu kan? Ya, iya dong. Kita membesarkan anaknya buat kita. Itu egois. Enggak. Kita membesarkan anak supaya anak kita bisa membesarkan anaknya lagi. Jadi nggak TikTok ini lalu ini ke sini, ya. Nanti saudara mungkin akan bertanya soal generasi sandwich. Ya, bagaimana ini dengan orang tua saya? Lalu bagaimana dengan anak? Dan saudara sebetulnya, tolong jangan direkam. Iya, oke, thank you. Kalau mau lihat-lihat di bawah aja supaya saya tahu ya. Thank you. Nah, jadi waktu kita ini kita ada di generasi yang sandwich yang di tengah-tengah. Sekarang kan orang tua bilang, ya kamu mesti ngurus mama dong, gitu kan? Lalu kemudian sekarang kita juga mesti ngurus anak. Jadi yang mana? Nah, gini. Untuk sesuatu yang basic nih, ketika orang tua itu nggak mampu, kita tentu harus pelihara orang tua kita. Kita bertanggung jawab.
Jangan sampai dia kelaparan, nggak bisa makan dan sebagainya. Tapi bukan buat ini, mama mau jalan-jalan ke Eropa, bayarin dong. Lalu si anak nih nggak bisa bayar uang sekolah anaknya. Maaf ya, aduh saya nggak bisa bayar uang sekolah, soalnya mertua saya mau ke Eropa. Nah, Anda mesti jujur, Anda bilang sorry, saya nggak bisa, ya. Saya kalau mama mau ke Eropa, saya cuma punya duit segini, saya cuma bantuin mama beli coklat, ya, untuk di Eropa, ya, buat beli coklat doang, ya. Soalnya saya punya tanggung jawab ke anak saya. Tapi jelas kalau misalnya gini, ini orang tua sakit dan ini satu-satunya cara untuk bagaimana ini. Kemudian ini anak saya mau kuliah, misalnya, saya harus mengatakan begini, nak, kamu gap year, karena uang yang ini memang buat Popo lagi sakit dan ini memang perlu. Dan itu menurut saya ngajarin anak kok untuk kita peduli kepada orang tua. Jadi lihat ya, bisa ngerti gitu ya dengan prinsip ini. Nah, sebaliknya jangan minta untuk ya suami kita pilih mamanya atau istrinya. Itu istri yang insecure. Jadi istri yang insecure tuh ngizinin suami loh untuk ngambil istrinya, mana boleh. Dia nggak boleh pilih, maksudnya nggak boleh pilih mama atau anak, mama atau istri. Karena apa? Kita sudah dua menjadi satu. Jadi udah kamu pilih, misalnya ya contoh, misalnya si pelakor. Jadi kamu mau pilih, mau pelakor atau mau saya? Jangan. Dia nggak boleh milih, ya. Jadi Anda harus bilang, kamu milik saya dan saya milik kamu. Kita hadapi sama-sama, ya. Saya agak kurang setuju tuh dengan di YouTube yang jebak suami gitu ya. Ingat ya, maksudnya ada ya, maksudnya sama pelakor gitu kan. Dan seperti mempermalukan, dan kita tuh mesti melihat kalau suami kita jatuh, ini jatuh ya, kepleset, ya itu mesti ditolong dengan gini, memang kamu punya saya punya andil mungkin, karena saya sibuk dengan anak-anak, saya lupa kamu, sehingga kamu bisa ke wanita lain yang mestinya kamu tetap ada di sisi saya, dan saya akan mempertahankan